Baik, kita lanjutkan kuliah mengenai perilaku konsumen untuk yang ke bagian kedua. Mudah-mudahan kalian masih setia mempelajari ini ya. Oke. Untuk yang bagian pertama tadi sampai di definisi dari perilaku konsumen menurut Sigman dan Kanuk. Sekarang kita lanjut ke mengapa mempelajari perilaku konsumen. Jadi untuk apa kita pelajari perilaku konsumen? Perilaku konsumen ini sangat penting dipelajari, apalagi kalau nanti kalian menjadi pengusaha atau wira swastawan. Untuk membuat satu produk, kalian harus pelajari dulu perilaku konsumen. Melihat perilaku konsumen agar kalian tidak gagal dalam berusaha. Nah, sebelum kalian membuat suatu produk, kalian harus pelajari dulu perkembangan paradigma pemasaran. Ini hanya garis besar aja yang saya berikan, karena untuk konsep produksi nanti kita pelajari di ekonomi produksi. Begitu juga konsep produk. Kita akan lanjutkan ya. Kemudian konsep penjualan dan konsep pemasaran itu nanti kita pelajari secara rinci, secara lebih dalam di mata kuliah pemasaran. Saya ulang sekali lagi, kalian harus mengetahui perkembangan paradigma pemasaran. Nah, untuk mengetahui perkembangan paradigma pemasaran ini, gunanya adalah agar kalian dapat mengetahui, menentukan, mengambil satu keputusan tentang konsep produksi, tentang konsep produk, tentang konsep penjualan, dan tentang konsep pemasaran. Nah, di sini saya tidak akan berikan penjelasan tentang 4 hal ini. Ini ada bagian tersendiri untuk menjelaskan. Kita lanjut ya ke segmentasi dan strategi pemasaran. Ingat, dalam mempelajari perilaku konsumen, itu kita lihat juga mengenai segmentasi dan strategi pemasaran. Dari sini kalian dapat melihat bagaimana perilaku konsumen. Nah, dasar segmentasinya adalah ada beberapa hal di sini. Segmentasi berdasarkan geografis. Kemudian segmentasi berdasarkan sosial budaya. Kemudian segmentasi terkait pemakaian. Yang berikut adalah segmentasi demografis. Kita bahas dulu yang pertama mengenai segmentasi geografis. Nah, segmentasi geografis ini yang kita lihat adalah segmentasi geografis. Geografis di sini adalah letak satu daerah. Misalnya daerah dataran tinggi, dataran rendah gitu ya, geografis. Dataran tinggi, dataran rendah, ya, itu yang kalian lihat. Nah, untuk segmentasi pasar di sini daerah dataran tinggi, misalnya daerah dataran tinggi berarti daerah-daerah pegunungan. Di daerah pegunungan itu lebih cocok kalau kita membuat produk yang sesuai dengan daerah dataran tinggi. Dataran tinggi pasti misalnya dingin. Perilaku orang di dataran tinggi adalah karena iklimnya dingin, mereka pasti suka pakai baju hangat, sweater misalnya begitu. Nah, kita buat produk itu di sana. Karena segmentasi produk yang akan dijual ini untuk orang dataran tinggi, maka buatlah sweater atau baju hangat atau jaket. Jangan kalian buat baju yang tipis misalnya. Atau jangan kalian jual makanan misalnya es. Ya, es di dataran tinggi pasti kurang laku karena daerah dataran tinggi dingin. Itu contoh ya, kalau
segmentasi geografis. Yang berikut segmentasi sosial budaya. Nah, untuk sosial budaya ini yang satu ya. Kedua, sosial budaya. Sosial budaya. Oke, ingat, untuk sosial budaya, misalnya, contoh, ada suatu desa atau daerah. Di situ penduduknya, masyarakatnya, kita lihat sosial budaya dari segi agama, beragama Muslim atau Islam, ya. Nah, di situ jangan kalian menawarkan atau menjual produk yang diharamkan oleh umat Muslim. Oke, jadi yang cocok untuk dijual di daerah yang daerah Muslim adalah misalnya makanan halal, gitu ya, makanan halal. Contoh itu ya, itu sosial budaya daerah Muslim. Contohnya adalah menjual makanan yang halal bagi umat Muslim. Jangan kalian jual yang tidak halal. Atau jangan kalian membuat orang tertentu mau membangun peternakan babi misalnya, tidak boleh. Jadi kita lihat segmentasinya di situ. Itu yang sosial budaya ya. Sosial budaya ini kita contoh agama gitu. Oke. Contoh segmentasi terkait pemakaian. Yang pemakaian ini misalnya yang 3 ya, pemakaian. Untuk barang yang biasa dipakai oleh laki-laki, jangan dijual di kumpulan ibu-ibu, gitu ya. Misalnya segmentasi pasar kalian adalah ibu-ibu arisan misalnya ya, ibu-ibu pengajian. Berarti produk atau barang yang ditawarkan lebih cocok adalah busana Muslim, gitu ya. Jangan kalian tawarkan obeng, misalnya kunci Inggris yang dipakai oleh laki-laki, gitu ya. Jadi terkait pemakaian ibu-ibu di kelompok pengajian lebih cocok dijual di sana, ditawarkan di sana adalah busana Muslim, jilbab, alat-alat masak, gitu ya. Itu terkait contoh pemakaian. Yang keempat adalah segmentasi demografi. Nah, demografi itu kependudukan ya. Jadi ada usia di situ, ada gender, status perkawinan, pendapatan, pendidikan, pekerjaan. Nah, demografi. Jadi kalau di sekolah SD, nah pasti usia anak SD itu adalah sekitar 6 sampai 12 tahun di sekolah SD. Yang cocok kalian memasarkan di situ adalah mainan anak-anak, jajanan. Jangan kalian buka toko busana Muslim di samping sekolah SD atau di halaman sekolah SD, gitu. Atau jangan kalian buka lapak atau menawarkan barang di situ tadi majalah wanita. Nah, lihatlah perilaku anak-anak. Perilaku anak-anak senang dengan mainan, senang dengan jajanan. Oke. Itu contoh. Contoh berikut untuk gender. Nah, itu kalau untuk gender adalah jenis kelamin. Ya, kalian lihat perilaku para wanita. Oh, wanita itu senangnya fashion. Berarti kalau ada produk baru, produk fashion baru, tawarkanlah itu di situ. Jadi perilaku wanita dalam mengkonsumsi suatu barang, kalian pelajari, nah kalian akan tawarkan di situ.
Kalau laki-laki, misalnya, wah laki-laki senang apa nih? Mungkin alat-alat otomotif. Silahkan ditawarkan. Kalau status perkawinan, nah itu jangan kalian melihat atau menawarkan produk-produk yang cocok untuk orang yang sudah berumah tangga misalnya ke kampus. Kampus kan itu rata-rata mahasiswa belum berumah tangga. Status perkawinan. Jadi beda ya, misalnya mau menawarkan produk rumah tangga, contoh alat masak di sekitar kampus, pasti tidak sesuai. Perilaku mahasiswa adalah, kalau di kampus berarti menawarkan produk yang sesuai dengan perilaku mahasiswa, misalnya tempat fotokopi, tempat alat tulis, toko alat tulis, kantin, jajanan tertentu. Jangan mainan anak-anak, tidak boleh, nanti nggak laku di situ. Oke, kalau pendapatan, pengeluaran, pendidikan, dan pekerjaan, nah itu harus diperhatikan ya. Oke. Nah, ini ada kasus. Contoh misalnya, saya akan bertanya, mengapa pada musim hujan banyak penjual payung dadakan? Mengapa? Ya, karena perilaku konsumen pada saat musim hujan adalah mereka membutuhkan payung. Jadi seorang pengusaha sebaiknya pandai-pandai melihat perilaku konsumen. Kalau musim hujan bukan hanya payung, banyak yang menjual mantel-mantel, jas hujan yang bahkan yang sekali pakai pun ada. Kalau musim panas nggak ada sama sekali di situ. Nah, musim hujan nggak ada yang jual es keliling. Tapi kalau musim panas pasti ada. Itulah perilaku konsumen. Penjual-penjual atau pengusaha-pengusaha atau produsen-produsen itu sudah pandai melihat perilaku konsumen di situ. Ada juga satu contoh kasus di sini, mukena. Kasus mukena. Biasanya perilaku konsumen itu kalau mau bulan Ramadan, bulan puasa, mau Idul Fitri, itu biasanya mukena sangat laku. Tapi kalau setelah Idul Fitri, udah mukena kurang laku. Jadi itu kalau sudah mulai mau Ramadan seperti sekarang ini, pasti banyak mukena yang laku. Nah, kasus yang menarik sekarang kita dalam keadaan pandemi ini, yang paling laku adalah masker. Selain masker, sabun cuci tangan. Nah, itulah perilaku konsumen, karena semua konsumen mencari, mau membeli barang tersebut, sabun cuci tangan, masker, semua produk yang tujuannya atau manfaatnya adalah untuk meminimalisir meminimalisir terjangkit pandemi sekarang ini. Contoh kasus berikut ini di Jonas Foto di Bandung. Dia memberikan harga murah bagi konsumen yang mencetak fotonya pada pagi hari, artinya di bawah jam 10. Itu mendapat harga murah di bawah jam 10 karena dia memperhatikan perilaku konsumen. Mereka yang memilih untuk mencetak foto di siang hari. Jadi setelah siang hari itu banyak sekali orang ke sana. Sehingga karyawannya mengalami kesibukan yang luar biasa melayani konsumen setelah jam 10 itu. Nah, dia memberikan diskon harga di bawah jam 10. Itu adalah untuk mengatur pekerjaan jumlah karyawannya dan juga memberikan bonus kepada konsumen yang datang lebih awal.
Itu ya kasusnya. Oke, sekarang kita belajar riset konsumen. Nah, kalau mau belajar riset konsumen, nanti kalian pelajari riset konsumen di satu mata kuliah tersendiri, tapi ini hanya saya berikan garis-garis besarnya saja. Ada 2 proses dan alat untuk mempelajari perilaku konsumen, yaitu pendekatan positivis dan pendekatan interpretatif. Itu kalau mempelajari perilaku konsumen. Sebenarnya menarik belajar perilaku konsumen ini, sangat menarik. Silakan kalian pelajari, yang tertarik silakan pelajari. Karena ini semua calon pengusaha kita ya. Alumni agribisnis selalu menjadi rata-rata sebagian besar mayoritas menjadi pengusaha. Belajar baik-baik terkait perilaku konsumen. Nah, kalau kita melakukan riset konsumen, itu bisa menggunakan pendekatan kualitatif, bisa juga menggunakan pendekatan kuantitatif. Di sini ada skemanya yang saya tampilkan di sini. Silakan kalian pelajari. Kuantitatif itu biasanya eksperimen dengan survei, dengan observasi. Kalau kuantitatif, pendekatan kuantitatif, di mana hasilnya bersifat deskriptif, bersifat empiris, dan dapat digeneralisir. Itu kalau menggunakan pendekatan kuantitatif. Kemudian kalau menggunakan pendekatan kualitatif untuk riset konsumen ini, bisa menggunakan metode depth interview, bisa menggunakan metode focus group discuss atau FGD, bisa menggunakan analisis kiasan, bisa menggunakan riset kolase dan teknik proyeksi. Itu untuk pendekatan kualitatif ya. Dan hasilnya agak subjektif untuk pendekatan kualitatif ini. Hasil dari pendekatan kualitatif tidak dapat digeneralisir. Beda dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Kalau pendekatan kuantitatif, hasilnya bisa dapat digeneralisir. Oke. Saya pikir nggak sulit ya. Nah, ini saya kasih tabel untuk beda antara riset kualitatif dan riset kuantitatif. Sama ini yang di atas skemanya, di bawah tabelnya. Jadi tabel melakukan suatu riset kualitatif. Kalau riset kualitatif itu pasti tujuannya untuk memberikan masukan mengenai ide-ide. Dilakukan sebelum riset kuantitatif. Jadi sebelum melakukan riset kuantitatif, lakukanlah riset kualitatif. Kalau riset kuantitatif itu tujuannya untuk mendeskripsikan dan menghasilkan keputusan. Tipe pertanyaan yang untuk kualitatif itu terbuka dan tidak terstruktur. Sedangkan kuantitatif itu tertutup, memakai skala, sikap. Ini nanti kalian pelajari dalam metode penelitian. Ini hanya gambaran-gambaran saja mengenai tadi riset pemasaran terkait perilaku konsumen. Jadi kalau mau belajar perilaku konsumen, harus dilakukan dulu riset pemasaran. Kalau sudah selesai riset pemasaran, sudah bisa mengambil keputusan produk atau barang atau jasa apa yang akan kalian produksi, kalian hasilkan. Ini juga masih lanjutan dari tabel tadi. Untuk riset kualitatif itu metode samplingnya responden sedikit. Sedangkan kuantitatif itu harus banyak respondennya. Sedangkan untuk riset kualitatif itu non-probability samples. Berbeda dengan riset kuantitatif probability samples. Analisa datanya untuk kuantitatif, saya tekankan lagi ya,
Untuk kuantitatif diberikan kode, ditabulasi, dimasukkan ke dalam database, dan menggunakan metode statistika kalau kuantitatif. Sedangkan kalau kualitatif dianalisis oleh peneliti, dan dicari kata kunci dan bersifat subjektif. Ini nanti kalian pelajari lebih dalam di metodologi penelitian, di mata kuliah riset pemasaran juga ada, ya. Oke, materi hari ini, materi minggu ini, materi ringan saja ya. Mudah-mudahan kalian bisa pelajari dengan baik. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan ke materi-materi selanjutnya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Semoga sukses belajarnya ya. Sukses. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.